Pada masa sekarang ini, sudah banyak perusahaan-perusahaan maupun orang-orang sedang ramai membicarakan design thinking. Apakah design thinking itu? Awal mula design thinking menjadi populer dalam memecahkan permasalahan adalah sejak Tim Brown, CEO dari konsultan desain dan inovasi terkemuka asal Amerika Serikat, menuliskan sebuah artikel di halaman Harvard Business Review dengan judul Design Thinking. Sejak saat itu pun, design thinking tidak lagi hanya dikenal di komunitas desainer saja, melainkan sudah terkenal juga di masyarakat luas. Dalam dunia bisnis sendiri, design thinking sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, karena prosesnya sudah terbukti mampu menghasilkan inovasi yang sangat disenangi oleh customer, bersifat out of the box atau terobosan baru, dan pastinya sangat menguntungkan dari segi bisnis. Lalu, apakah design thinking itu? Jika dilihat dari terjemahannya, maka design thinking itu berarti cara atau proses berpikir yang digunakan ala desainer. Esensi dari aktivitas desain adalah memikirkan cara membuat apapun yang didesain menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan usernya. Maka dari itu, pendekatan dari design thinking disebut human center yang berpusat pada manusia sebagai penggunanya. Karena fokusnya adalah untuk membantu penggunanya dalam memecahkan masalah dan mencapai apa yang menjadi aspirasinya. Dan juga dalam design thinking, kepuasan dari customer adalah prioritas nomor satu. Lalu, menurut Tim Brown sendiri melalui artikelnya, design thinking adalah pendekatan inovasi yang menggunakan cara dan teknik berpikir ala desainer untuk mempertemukan apa yang dibutuhkan oleh customer dengan apa yang memungkinkan secara teknologi dan apa yang bisa dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Nah, dari suatu proses, pasti ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Begitu juga dengan proses design thinking. Apa saja sih tahapan dari design thinking itu? Adapun tahapan dari design thinking memiliki banyak variasi. Salah satu variasi yang paling populer digunakan adalah 5 tahapan yang dikembangkan oleh Stanford University. 5 tahapan tersebut adalah empathize, define, ideate, prototype, dan test. Mari kita bahas satu persatu. Tahapan yang pertama adalah empathize. Dalam design thinking, empathize adalah tahapan pertama dan yang paling penting. Empathize digunakan untuk memahami lebih baik terhadap end user. Tanpa berempati, kita tidak akan dapat memahami secara menyeluruh bagaimana user dalam mengatasi masalah ataupun situasi. Yang kedua adalah define. Pada tahap define digunakan untuk mensintesis pengamatan terhadap user yang didapatkan melalui tahapan yang pertama, yaitu empathize. Ketiga, yaitu ideate. Ideate adalah mode proses desain yang berkonsentrasi pada pembuatan ide. Tujuan utama dari tahapan ini adalah menggunakan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan solusi. Keempat, prototype. Prototyping adalah teknik pengembangan sistem dengan menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem tersebut, sehingga pelanggan atau pemilik sistem memiliki gambaran yang jelas tentang sistem yang akan dibangun nantinya. Tahapan yang kelima dan yang terakhir adalah tes. Tes adalah pengujian, yang dimana hasil dari pengujian ini nantinya akan digunakan untuk mendefinisikan satu atau lebih masalah yang akan digunakan untuk memahami permasalahan dan membangun sistem yang lebih baik nantinya. Agar lebih memahami dari konsep design thinking, saya mengambil contoh penerapan design thinking pada perkembangan bisnis kopi kenangan. Kopi Kenangan didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Keronisa. Kopi Kenangan adalah salah satu rantai kopi grab and go yang tumbuh paling cepat di Indonesia. Ide Kopi Kenangan dimulai karena para pendiri memiliki misi untuk menyebarkan kecintaan mereka terhadap kopi Indonesia sebagai merek lokal dari Indonesia ke seluruh dunia. Salah satu dorongan untuk membangun bisnis ini juga adalah karena mereka melihat banyak anak muda yang nongkrong sambil meminum kopi. Awal mula terbentuknya Kopi Kenangan adalah dari kebiasaan Edward, CEO dan co-founder dari Kopi Kenangan, dalam meminum kopi. Dia menempatkan diri sebagai konsumen,
Dia mengamati misalnya konsumen membeli kopi dengan harga 40.000 per hari, yang artinya dalam sebulan dapat menghabiskan 1,2 juta rupiah, yang mana merupakan setengah dari upah minimum di Jakarta pada saat itu. Dengan artian bahwa tidak mungkin konsumen dengan harga yang cukup tinggi seperti itu membeli kopi setiap hari. Padahal bagi sebagian orang meminum kopi sudah menjadi rutinitas. Selain itu, Cynthia, CMO dan co-founder dari Kopi Kenangan, juga mengamati bahwa brew coffee dengan kopi bubuk asli masih sangat sulit untuk ditemui. Kalau ada pun, harga dari brew coffee masih terhitung sangat mahal untuk dikonsumsi sehari-hari. Yang sering beredar justru kopi instan maupun kopi yang ready to drink yang tersedia di warung-warung kopi. Maka dari itu, Edward, James, dan Cynthia mendapati permasalahan bahwa konsumen kesulitan untuk menemukan kopi seduh asli dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, Edward memposisikan Kopi Kenangan sebagai kopi yang terjangkau dan mengambil ceruk pasar antara kopi mahal yang dijual di gerai retail internasional dan kopi instan yang dijual di warung-warung kopi. Walaupun mengambil strategi harga terjangkau, Edward sama sekali tidak menurunkan kualitas dari kopinya. Dia justru membuat kopi yang sama kualitasnya dengan kopi mahal yang dijual di gerai retail internasional, tapi dia membuatnya dengan harga yang terjangkau. Sebagai contoh, pada masa itu orang percaya kalau menjual kopi murah pasti menggunakan susu yang murah pula. Namun, Kopi Kenangan memiliki strategi yang berbeda. Susu yang digunakan Kopi Kenangan sama kualitasnya dengan susu yang digunakan di gerai kopi internasional. Bahkan merek susunya tersebut dipajang agar menarik pelanggan. Karena Edward sendiri memiliki strategi, jumlah penjualan banyak tapi margin keuntungan tipis. Selain itu, Kopi Kenangan juga mengusung strategi varian kenangan mantan yang dapat menarik para pelanggan karena keunikan dari nama varian tersebut. Kemudian, pada tahun 2017, gerai Kopi Kenangan pertama sekali dibuka di sebuah gedung di daerah Kuningan, Jakarta Selatan dengan bermodalkan 150 juta hasil patungan dengan rekan-rekannya. Gerai Kopi Kenangan saat itu harus bersaing dengan 3 gerai kopi lainnya yang sudah berdiri lebih dahulu di gedung tersebut. Walaupun begitu, dengan strategi yang ada, Kopi Kenangan ternyata dapat membuahkan hasil. Di hari pertama, Kopi Kenangan dapat menjual 700 gelas dan dalam waktu 3 bulan sudah dapat balik modal. Dan dari situ, Kopi Kenangan terus bertumbuh dan hingga saat ini sudah memiliki 300 gerai dan dapat menjual jutaan cangkir Kopi Kenangan setiap bulannya. Selain strategi harga yang berbeda, Kopi Kenangan juga memiliki diferensiasi yang unik, yaitu perusahaan yang dibangun bukanlah gerai kopi konvensional, melainkan sebuah startup yang menjual kopi. Keunikan inilah yang membuat Kopi Kenangan berhasil mendapatkan suntikan dana ratusan miliar dari berbagai investor mancanegara. Kopi Kenangan juga aktif mempromosikan aplikasinya agar konsumen dapat memesan tanpa antri hanya dengan memesan dari aplikasi. Kopi Kenangan juga memainkan strategi yang berbeda dalam berekspansi. Kopi Kenangan menggunakan heatmap dari data konsumen mereka yang berisi wilayah tempat tinggal mereka memesan kopi. Data ini kemudian yang menjadi dasar dari Kopi Kenangan melakukan ekspansi dengan membuka gerai di wilayah yang heatmapnya sangat tinggi. Yang artinya, Kopi Kenangan membuka gerai yang sedekat mungkin dengan konsumennya. Karena mayoritas penjualan dari Kopi Kenangan adalah dari delivery, yang mana semakin dekat dengan konsumen, maka ongkos kirimnya akan semakin murah. Nah, sekian cerita sukses dari perkembangan Kopi Kenangan dengan menggunakan metode design thinking. Dari cerita ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa design thinking terbukti mampu menghasilkan inovasi yang sangat disenangi oleh customer. Sekian untuk video kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.